karbon. Karbon merupakan elemen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pada manusia, hewan, dan tumbuhan tersimpan senyawa karbon di dalamnya. Beberapa aktivitas harian makhluk hidup yang membutuhkan maupun menghasilkan senyawa karbon. Misalnya, proses fotosintesis, respirasi, penggunaan alat transportasi, dan masih banyak lain. Dalam tabel periodik, unsur karbon disimbolkan dengan C, yang artinya karbon. Senyawa karbon yang familiar di telinga kita adalah karbon dioksida atau CO2. Meskipun jumlah gas ini sangat kecil jika dibandingkan dengan seluruh atmosfer, namun memiliki peranan yang sangat krusial di bumi ini. Oleh karena itu dikenal dengan istilah daur karbon atau siklus karbon. Mungkin kalian bingung, apa sih perbedaan siklus karbon dan daur karbon? Tidak ada, keduanya adalah hal yang sangat sama. Untuk menjaga kehidupan dan kelestarian di bumi ini, kita harus mengenal apa itu daur karbon dan bagaimana terjadinya. Tidak perlu berlama-lama, telusuri saja jawaban di artikel berikut. Apa yang dimaksud daur karbon? Siklus karbon atau daur karbon merupakan salah satu siklus yang ada sejak jutaan tahun yang lalu. Daur karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Biosfer, atmosfer, lautan, dan sedimen menjadi tempat penyimpanan atau reservoir. Siklus biogeokimia adalah perputaran energi yang kompleks yang terjadi di lingkungan. Terdapat aliran energi satu arah yang diperbarui oleh pasokan sinar matahari serta aliran dari siklus bahan kimia di alam. Siklus ini terjadi di dalam tubuh organisme atau biotik dan di lingkungan atau abiotik. Contoh komponen abiotik mencakup air, udara, matahari, dan tanah. Sedangkan komponen biotik meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Daur karbon dapat terjadi di daratan maupun di lautan. Apa fungsi daur karbon? Dilansir dari laman kata data, jumlah karbon dioksida di atmosfer global mencapai rata-rata 417 gram part per million pada tahun 2022. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,2% dibanding pada tahun 2011. Meningkatnya karbon dioksida berasal dari aktivitas manusia, seperti deforestasi, hingga pembakaran bahan bakar fosil. Sangat berbahaya apabila jumlah CO2 di bumi semakin meningkat tanpa adanya upaya pencegahan atau penekanan agar jumlahnya cenderung stabil, bahkan menurun. Maka dari itu, daur karbon memiliki fungsi sebagai penyeimbang ketersediaan karbon yang ada di bumi dan mengembalikan karbon yang terjebak di atmosfer ke organisme makhluk hidup melalui proses fotosintesis guna menekan jumlah CO2 dan menghasilkan oksigen. Bagaimana terjadinya daur karbon? Ada 5 tahap proses daur karbon dapat terjadi antara lain yang pertama yaitu proses fotosintesis. Tahap pertama terjadinya proses daur karbon adalah fotosintesis. Melalui proses fotosintesis, karbon dioksida dapat berhubungan dengan makhluk hidup. Dalam proses ini sangat mengandalkan organisme autotrof seperti tumbuhan, fitoplankton, alga, dan lainnya yang memiliki zat hijau daun untuk melakukan fotosintesis. Menurut Purno Basuki tahun 2012, dalam proses fotosintesis pohon menyerap karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari yang menghasilkan glukosa sebagai sumber energi tanaman dan oksigen yang dibutuhkan organisme untuk melangsungkan kehidupan ataupun bernafas. Mengingat peranan organisme autotrof sangatlah penting, bagaimana jika organisme tersebut tidak ada atau sedikit jumlahnya? Untuk itu, kita harus melestarikan dan menjaga bumi ini agar tetap hijau. Dengan begitu, siklus ini dapat berjalan dan keseimbangan alam terjaga dengan baik. Proses respirasi. Tahapan ketika daur karbon adalah proses respirasi. Makhluk hidup seperti manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernapas guna kelangsungan hidupnya. Proses respirasi atau bernapas dilakukan dengan menghirup oksigen kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian mengeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Pada tahap ini, karbon dioksida dikembalikan lagi ke atmosfer. 5. Pembakaran sumber energi fosil. Pembakaran bahan bakar fosil menjadi aktivitas paling banyak menghasilkan karbon dioksida di atmosfer. Sayangnya, pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara juga menghasilkan gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Melalui proses pembakaran, karbon yang ada di dalam bahan bakar fosil dikembalikan lagi ke atmosfer. Oleh karena itu, karbon yang terperangkap di atmosfer kemudian diserap lagi melalui proses fotosintesis yang merupakan tahap awal dari adanya daur karbon. Dalam menjaga kelestarian alam,
Daur karbon mampu menjaga keseimbangan karbon yang ada di bumi ini. Daur karbon sangat penting dalam menjaga kelestarian alam karena karbon digunakan oleh organisme autotrof untuk melakukan proses fotosintesis untuk menekan pemanasan global yang terjadi sejak dahulu hingga sekarang ini. Hubungan antara produsen dan konsumen erat kaitannya dengan terjadi siklus karbon dan mutlak diperlukan dalam ekosistem untuk menjaga kestabilannya. Produsen memerlukan CO2 untuk kegiatan fotosintesis dan produsen menyediakan karbohidrat dan oksigen yang dibutuhkan oleh konsumen dalam kehidupannya menurut Rusady 2009. Adanya peningkatan jumlah gas CO2 yang dihasilkan dari aktivitas harian kita seperti berkendara dan menggunakan peralatan listrik menyebabkan terjadinya pemanasan global yang salah satu cirinya yaitu suhu di bumi yang memanas. Pasti kalian pernah merasakan fenomena ini. Pemanasan global dapat kita kurangi dengan cara melakukan penghijauan dengan menanam lebih banyak pohon dengan tujuan semakin banyak karbon yang diserap sehingga jumlah yang di atmosfer bisa berkurang. Oleh karenanya itu, daur karbon sangat penting sebagai upaya dan menjaga kelestarian alam lingkungan.